Coba deh pikirin ritual pertama yang mungkin kita semua lakuin setiap pagi. Salah satunya pasti meraih pasta gigi kan? Benda ini kelihatannya biasa banget, sangat modern, tapi percaya nggak? Di dalamnya itu tersimpan ribuan tahun sejarah manusia. Yuk kita bongkar bareng-bareng cerita tak terduga di balik benda yang sering kita anggap sepele ini. Kalau kita lihat sekarang, ya sikat gigi itu udah jadi kebiasaan di seluruh dunia. Di Amerika aja 72% orang melakukannya 2 kali sehari. Kalau dihitung secara global, angkanya sekitar 53%. Rasanya kebiasaan ini tuh udah mendarah daging, seolah-olah udah jadi bagian dari kita sejak dulu kala. Dan kebiasaan kecil ini ternyata menopang industri yang gede banget. Pasar pasta gigi global itu nilainya hampir 18 miliar dolar. Angka yang luar biasa kan untuk sebuah produk yang kita pakai setiap hari tanpa mikir panjang. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa sih kita butuh banget membersihkan gigi secara rutin? Apa betul masalah gigi berlubang ini emang udah jadi masalah manusia dari zaman dulu? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Ternyata nih, masalah gigi yang kita alami sekarang itu bukanlah masalah kuno. Justru ini adalah efek samping yang gak terduga dari salah satu perubahan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dan faktanya, ini yang bikin kaget. Para peneliti menemukan kalau nenek moyang kita, para pemburu dan peramu itu, giginya justru sehat-sehat banget loh. Padahal mereka sama sekali nggak kenal sikat gigi, benang gigi, apalagi pasta gigi. Terus apa dong yang berubah? Nah, titik baliknya atau bisa dibilang biang keladinya adalah revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu. Waktu manusia mulai beralih dari berburu ke bertani, makanan kita jadi tinggi karbohidrat. Nah, perubahan ini ternyata jadi surga buat bakteri-bakteri tertentu di mulut kita. Bakteri inilah yang menyebabkan gigi berlubang dan penyakit gusi. Jadi bisa dibilang, kebutuhan sikat gigi itu lahir bareng sama peradaban pertanian. Begitu masalah gigi ini muncul, ya manusia nggak tinggal diem dong. Mereka mulai cari cara buat mengatasinya. Dan solusi dari peradaban kuno ini kreatif-kreatif banget, walaupun beberapa diantaranya kedengeran aneh buat kita sekarang. Upaya buat jaga kebersihan mulut ini ternyata terjadi di seluruh dunia. Orang Mesir kuno udah pakai semacam pasta sekitar 5.000 sm. Bangsa Babilonia pakai ranting kayu yang dikunyah. Orang Romawi bikin bubuk pembersih. Dan di Tiongkok pada masa dinasti Song, resep pasta gigi bahkan udah dijual di toko-toko. Dan ini adalah resep pasta gigi tertua yang pernah ditemukan dari Mesir abad keempat Masehi. Isinya apa? Ada garam batu, daun mint, bunga iris kering, dan lada. Yang luar biasa, waktu resep ini diuji coba oleh dokter gigi modern, mereka tuh sampai kaget. Mereka nggak nyangka ada formula secanggih ini dari zaman kuno. Tapi nggak semua resep selembut itu. Kalau orang Romawi kuno, bahannya jauh lebih ekstrim. Coba bayangin, sikat gigi pakai abu tulang, abu kepala tikus, atau cangkang telur yang dibakar. Ini nunjukin kalau mereka serius banget ngatasin masalah gigi, walaupun caranya masih coba-coba ya. Oke, dari resep-resep kuno tadi sampai jadi pasta gigi dalam tabung yang kita kenal sekarang, perjalanannya itu panjang banget. Ada beberapa inovasi penting yang benar-benar mengubah segalanya. Sikat gigi modern pertama, tahu nggak asalnya dari mana? Ternyata dari Tiongkok pada masa dinasti Tang. Mereka yang pertama kali kepikiran buat menempelkan bulu sikat, biasanya dari bulu babi hutan, ke gagang bambu atau tulang. Teknologi ini baru sampai ke Eropa berabad-abad setelahnya. Kalau pasta giginya sendiri, evolusinya juga bertahap. Tahun 1824, orang mulai nambahin sabun biar ada efek membersihkannya. Terus di tahun 1892, muncul inovasi jenius, tabung metal yang bisa dipencet. Jadi jauh lebih higienis. Setelah Perang Dunia II, sabun diganti sama deterjen. Dan puncaknya, di tahun 1955, ditambahkanlah fluorida, yang secara ilmiah terbukti bisa mencegah gigi berlubang. Tapi punya produk yang hebat aja ternyata nggak cukup. Supaya miliaran orang mau pakai setiap hari, butuh satu kekuatan lain yang nggak kalah penting, yaitu kekuatan psikologi dan iklan. Ini angkanya benar-benar bikin nggak percaya loh. Di awal abad ke-20, ternyata cuma 7% orang Amerika yang rutin sikat gigi. Produknya udah ada, tapi kebiasaannya belum terbentuk. Ada sesuatu yang kurang. Dan sesuatu yang kurang itu ditemukan oleh seorang jenius periklanan bernama Claude Hopkins. Waktu dia promosiin pasta gigi Pepsodent, dia pinter banget. Dia nggak fokus kesehatan, tapi ke sebuah pemicu psikologis. Dia bilang ke orang-orang,
Coba deh rasain lapisan film di gigi Anda pakai lidah. Tentu aja semua orang bisa merasakannya kan? Nah, Hopkins menjadikan lapisan alami ini sebagai musuh dan Pepsodent sebagai pahlawannya. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. Cuma dalam 10 tahun, kebiasaan sikat gigi di Amerika melonjak dari 7% jadi lebih dari 50%. Hopkins itu nggak cuma jualan produk. Dia berhasil menciptakan sebuah kebiasaan massal. Dia memberikan pemicu, yaitu rasa film, rutinitas, yaitu sikat gigi, dan hadiah, yaitu gigi yang terasa bersih dan kinclong. Oke, jadi setelah tahu semua itu, coba kita balik lagi ke kamar mandi kita pagi ini. Waktu kita pegang tabung pasta gigi itu, apa sih yang sebenarnya kita lihat? Jadi, tabung kecil itu bukan sekedar pasta gigi. Itu tuh kayak sebuah artefak sejarah. Di situ ada jejak revolusi pertanian yang mengubah cara kita makan. Ada hasil dari inovasi teknologi selama ribuan tahun. Ada bukti kemajuan ilmiah. Dan yang terpenting, itu adalah simbol kekuatan psikologi yang bisa membentuk kebiasaan miliaran orang di seluruh dunia. Tapi, ceritanya belum selesai di sini. Ironisnya, meskipun dengan semua kemajuan ini, WHO memperkirakan ada sekitar 3,5 miliar orang, itu hampir setengah populasi dunia loh, yang masih menderita penyakit mulut. Jadi, perjuangan yang dimulai ribuan tahun lalu itu ternyata masih terus berlanjut sampai hari ini. Nah, ini yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau ritual sesederhana sikat gigi aja menyimpan jejak revolusi pertanian, inovasi teknologi, sampai psikologi periklanan, coba bayangin deh, berapa banyak cerita lain yang tersembunyi di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kira-kira cerita apa ya yang ada di balik secangkir kopi pagi kita atau cara kita berpakaian setiap hari? Mungkin setiap sudut kehidupan kita itu sebenarnya adalah museum yang cuma menunggu untuk kita jelajahi.